Mata Kuliah Administrasi Pertanahan. Topik ke-85 dari 90 topik. Sistem Informasi Pertanahan, bagian pertama. Pada dasarnya, Sistem Informasi Pertanahan, disingkat SIP, berawal dari pengembangan Sistem Informasi Geografis, atau Geographic Information System, disingkat SIG, pada bidang pertanahan. Sistem informasi geografis dapat didefinisikan sebagai sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk memproses data spasial yang bergeoreferensi, yaitu berupa detail, fakta, kondisi, dan sebagainya, yang disimpan dalam suatu basis data dan berhubungan dengan semua persoalan serta keadaan dunia nyata, atau real world. Menurut Drs. H.A.G. Suhendar, sistem informasi pertanahan adalah suatu sistem pengadaan dan pelayanan secara sistematis tentang data yang berkaitan dengan tanah, dari suatu wilayah sebagai basis dari kegiatan-kegiatan hukum, administrasi, ekonomi, perencanaan, dan pengelolaan pembangunan yang dilaksanakan oleh BPN sesuai dengan Kepres Nomor 26 Tahun 1988. Berdasarkan Kepres tersebut, BPN bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan UU-PA maupun peraturan perundang-undangan lain, yang meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, pengurusan hak atas tanah, pengukuran, pendaftaran tanah, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden. Definisi sistem informasi pertanahan menurut Federal Surveyor Dunia sebagai berikut: sistem informasi pertanahan adalah alat untuk pengambilan keputusan hukum, administrasi dan ekonomi serta bantuan untuk perencanaan dan pembangunan yang di satu sisi terdiri dari basis data yang berisi tanggal terkait tanah yang direferensikan secara spasial untuk wilayah tertentu, dan di sisi lain, prosedur dan distribusi data. Basis sistem informasi pertanahan juga memfasilitasi keterkaitan data dalam sistem dengan data terkait pertanahan lainnya. Definisi ini menyatakan bahwa sistem informasi pertanahan adalah alat bantu yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan berkaitan dengan aspek hukum, administratif, dan ekonomi untuk membantu perencanaan dan pembangunan suatu wilayah. Sistem informasi pertanahan terdiri atas basis data yang bergeoreferensi serta mempunyai prosedur dan teknis yang secara sistematis digunakan untuk mengumpulkan, memperbarui, memproses, dan mendistribusikan data pertanahan serta mempunyai fasilitas untuk menghubungkan data, spasial dan tekstual, yang ada, baik dalam sistem informasi pertanahan itu sendiri maupun dengan sistem lain yang ada kaitannya dengan data pertanahan. Secara singkat, sistem informasi pertanahan, atau SIP, adalah sistem pengadaan dan pelayanan data atau informasi pertanahan pada suatu wilayah. Sebagaimana sistem informasi geografis, SIG, sistem informasi pertanahan, SIP, mempersoalkan hal berikut. 1. Data spasial memiliki acuan lokasi, sistem informasi tertentu, dan disimpan dalam basis data. Basis data tersebut dilengkapi dengan prosedur dan teknik yang digunakan untuk pengelolaan data. Pengelolaan data yang dimaksud adalah pengadaan secara sistematis, memperbarui, updating, memproses, serta mendistribusikannya. 2. Basis data yang dapat dihubungkan dengan data pertanahan terkait lainnya, misalnya data topografi, data pertanian, dan sebagainya. Tujuan sistem informasi pertanahan adalah meningkatkan efisiensi penggunaan data yang sudah dikumpulkan dan mengurangi duplikasi data. Pengoperasian sistem informasi pertanahan tergantung dari struktur organisasi atau instansi yang berurusan dengan persoalan tanah, secara nasional, provinsi, dan lokal, tetapi yang jelas adalah pelaksanaannya harus selalu bertahap. Faktor lain yang menentukan berjalan atau tidaknya sistem informasi pertanahan sebagai berikut. 1. Tahap pembangunan suatu negara, dukungan masyarakat, dan perangkat organisasi, termasuk subsistemnya. Di Indonesia, organisasi yang dimaksud adalah BPN. 2. Dinamika masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara, misalnya dalam konteks banyaknya transaksi yang berhubungan dengan tanah. 3. Adanya proyek SIP berskala besar sehingga permasalahan pengadaan teknologi komputer, perangkat keras dan lunak yang relatif mahal, dapat diatasi. 4. Kesiapan sumber daya manusia, SDM, dalam menerima teknologi modern, teknologi informasi, komputer, dan pemrosesan data elektronik. 5. Adanya keinginan dari instansi terkait untuk melakukan data saring. Untuk memahami pengertian sistem informasi pertanahan, dapat dilihat dari beberapa isu masalah sistem informasi pertanahan di Indonesia, beserta akibat yang ditimbulkan oleh masalah tersebut sebagai berikut. 1. Pertumbuhan atau kemajuan yang luar biasa dalam bidang komputer. 2.
Sumber daya manusia, SDM, yang mampu menangani sistem informasi pertanahan, atau SIP, relatif tidak banyak. 3. Biaya pengadaan perangkat keras dan lunak relatif mahal. 4. Kepemilikan data masih kurang jelas, terutama untuk tujuan berbagi pakai, data saring. 5. Integrasi dan standarisasi data, horizon dan vertikal, belum ada. 6. Kesepakatan untuk menerapkan unit dasar spasial sistem informasi pertanahan, atau SIP, belum ada, terutama karena SIP seharusnya tidak hanya dipakai untuk keperluan BPN, tetapi juga untuk PBB, PDAM, PLN, Telkom, gas, dan lain-lain. 7. Struktur organisasi untuk pengoperasian sistem informasi pertanahan, atau SIP, belum jelas. Yang harus diperhatikan adalah sistem informasi pertanahan, atau SIP, memerlukan dukungan administrasi, teknis, dan politis. Menurut Valmer, sistem informasi yang berkaitan dengan tanah terdiri atas berikut ini. 1. Informasi lingkungan yang menekankan suatu zona lingkungan yang berasosiasi dengan suatu fenomena fisik, kimia, dan bioti. 2. Informasi infrastruktur yang menekankan pada struktur fasilitas pelayanan di antaranya adalah fasilitas gedung, transportasi, dan komunikasi. 3. Informasi kadasteran yang menekankan pada hak-hak atas tanah dan penguasaan tanah. 4. Informasi sosial ekonomi di antaranya berupa data-data statistik dan sensus. Pengertian data dan informasi. Data adalah fakta yang dikumpulkan dari hasil pengamatan atau pengukuran. Sementara itu, informasi adalah hasil interpretasi dan korelasi dari data yang mendasari keputusan. Informasi baru mempunyai nilai atau arti apabila dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan dan akan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Apabila pengambilan keputusan diambil tanpa informasi tersebut, tidak jarang sesuatu yang ironis ditemui, yaitu banyak sekali data, tetapi tidak tersedia informasi. Untuk menjamin agar informasi berguna dalam pengambilan keputusan, data yang mendukung informasi tersebut harus relevan dalam arti kesesuaian ataupun kekiniannya. Oleh karena itu, harus diperhitungkan dimensi waktu dalam pengumpulan data, pengolahan data, dan penyimpanan data agar informasi dapat tersedia sewaktu masih relevan dengan permasalahannya. Nilai suatu informasi tergantung dari kecepatan tersedianya informasi tersebut. Makin cepat informasi tersedia akan makin besar pengaruhnya pada proses pengambilan keputusan dan makin tinggi nilai informasi tersebut. Berdasarkan Pasal 1 KBPN Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang dimaksud dengan informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya, yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. Adapun informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Supaya diperoleh informasi dengan nilai tinggi dan relevan, sistem informasi pertanahan membutuhkan beberapa persyaratan berikut. 1. Keputusan berorientasi laporan. Keputusan berorientasi laporan, yaitu keluaran dari sistem yang didesain untuk dapat membuat suatu keputusan bagi orang yang menerima hasil keluaran, output. 2. Pemrosesan data efektif. Maksudnya, pengecekan yang dilakukan pada pemasukan dan pengeluaran. Waktu atau lama operasi sistem adalah penting dalam aplikasi penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras karena harus efisien. 3. Manajemen data efektif. Manajemen data efektif adalah waktu dan lamanya melakukan pembaruan atau perubahan file arsip, ketelitian dari data masukan, pengontrolan, keamanan, dan fasilitas backup yang memadai. 4. Fleksibilitas. Dimungkinkan adanya perubahan kebutuhan dari organisasi dan diharapkan sistem dapat melakukan perubahan tersebut dengan cepat. 5. Kepuasan pemakai. Data dapat diangkat sebagai salah satu dari 3 aset terpenting dalam suatu instansi atau organisasi, di samping tenaga kerja dan modal. Untuk itu, perlu adanya suatu sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan data, mengorganisasikan data, mengolah dan menyimpan data, melakukan analisis, atau manipulasi data dan menyediakan data yang diperlukan. Sistem informasi harus mampu menyediakan data yang telah lalu, sekarang, dan proyeksi di masa yang akan datang. Sistem informasi merupakan sistem menunjang perencanaan,
kontrol, dan pelaksanaan suatu kegiatan. Untuk memenuhi fungsi tersebut, dalam sistem informasi, harus tersedia data yang terstruktur dan tersimpan sebagai data. Terdapat 3 macam data yang digunakan dalam informasi pertanahan sebagai berikut. 1. Data alfanumeris, seperti data daftar pemilik HAT. Data dapat disimpan dalam file kertas ataupun file kabinet atau dalam komputer. 2. Data graf, misalnya peta foto atau foto udara. Data graf ini dapat disimpan dalam peta. 3. Data numeris spasial dalam bentuk vektor atau raster. Data numeris spasial ini dapat disimpan pada pita magnetis atau pada disket. Data spasial adalah data yang mempunyai acuan lokasi atau georeferensi. Georeferensi yang paling umum digunakan adalah sistem koordinat proyeksi, X, Y. Basis data pengelola data spasial disebut basis data spasial. Data spasial mempunyai beberapa hubungan geografis sebagai berikut. 1. Geometrik, yaitu cara menerangkan objek dengan istilah titik, garis, dan poligon. 2. Tipologi, yaitu hubungan elemen peta dengan elemen di sekitarnya. 3. Kartografi, yaitu bagaimana elemen peta disajikan. Kualitas dari informasi yang dibutuhkan sebagai berikut. 1. Akurasi, artinya bebas dari kesalahan. 2. Completeness, artinya semua elemen penting disajikan. 3. Timeliness, artinya data terbaru dan mutakhir. 4. Credibility, artinya dari sumber yang dipercaya dan berbeda. 5. Validity, artinya dampak dari perubahan bisa diperkirakan. 6. Convenient, artinya informasi yang ada mudah digunakan. 7. Readability, artinya informasi mudah dibaca. Data untuk sistem informasi pertanahan, atau SIP, harus khas, unik, dan diharapkan mampu menjawab dan melayani beberapa tujuan dasar seperti berikut. 1. Jenis informasi kadaster. 2. Mengintegrasikan sistem informasi pertanahan, atau SIP, dengan sistem informasi lain yang berhubungan dengan pertanahan. 3. Pemakaian untuk keperluan data saring, format, ketelitian, dan sebagainya. Untuk tujuan tersebut, data yang diperlukan cukup banyak macamnya, jika data disimpan dalam basis data sistem informasi pertanahan, atau SIP. Demikianlah materi topik ke-85, Administrasi Pertanahan. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi, dan wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.